Di balik keheningan pura jagat hita karana Sentosa Samarinda, Kidung Wargesari mengalun sebagai warisan spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan Sang Hyang Widi. Nyanyian ini menjadi bagian penting dalam upacara yang dipenuhi dengan makna yang mendalam. Sejarah Kidung Wargesari. Wargesari adalah sastra Jawa kuno. Sastra Jawa kuno atau Kidung Bali yang memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari upacara keagamaan Hindu. Sering digunakan untuk mengiringi ritual keagamaan. Kidung ini menceritakan tentang turunnya para dewa dari kayangan ke bumi untuk melakukan upacara suci yang menjadi dasar untuk ritual-ritual persembahan dan penghormatan bagi para dewa. Maknanya itu adalah untuk mengajak umat ya berkonsentrasi di dalam kita akan melaksanakan persembahyaan. Di situ Kidung itulah yang sehingga kalau kita sama-sama menyanyi melantunkan Kidung Wargesari itu adalah berarti kita sudah konsen kita untuk melaksanakan persembahyangan. Kidung ini juga mengandung pesan-pesan religius, pesan-pesan yang terkandung dalam Wargesari itu sendiri ya. Nah, sehingga kita fokus dalam pelaksanaan persembahyangan. Kidung itu ada yang menggunakan bahasa Jawa kuno, ada yang menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi ada yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Sebenarnya Kidung itu berasalnya dari Kidung Jawa sebenarnya Jawa kuno, tetapi Hindu itu kan ada Hindu Jawa, Hindu Bali. Nah, cuma sekarang sudah kalau Kidungnya Jawa ada spesifik dia, kalau Kidungnya Bali ada spesifik. Bahasa Jawa kuno dan Sanskerta yang digunakan dalam melantunkan Kidung Wargesari menggambarkan keindahan alam dan keharmonisan antara manusia dan Tuhan. Meskipun bahasa ini sulit untuk dipahami secara langsung oleh sebagian besar masyarakat, Kidung ini tetap menjadi sarana penting dalam upacara keagamaan untuk menyampaikan rasa penghayatan dan penghormatan secara mendalam kepada Sang Pencipta. Begitu mulai acara keagamaan, mulai upacara Dewa Yati, itu sudah mulai adalah menggunakan Kidung namanya Kawitan Wargesari. Itu permulaan gitu. Jadi setelah permulaan selesai, itu ada yang keduanya itu pengaksama namanya permakluman gitu. Permakluman kepermakluman kepada yang dewasa ya, itu banyak juga. Jadi berikutnya begitu sudah acara sudah mulai ke puncak acara sudah itu Kidung sudah namanya penghayatan Kidung pada yang Widi pada Betara gitu.
untuk Tuhan Yang Maha Esa, penghayatan itu. Jadi ada urut-urutannya itu. Setelah selesai itu sudah habis, setelah seperti persembahyangan itu namanya dilakukan pemujian. Kidung Wargasari digunakan sebagai kidung pembuka dalam upacara dewayatnya. Kidung ini dilantunkan untuk menandai awal prosesi agar suasana menjadi hikmat dan sakral. Tidak. Jadi kidung ini kita memuji yang idiwasa. Sedangkan pandito, tuk sulinge ataupun pemangku, dia pemuja. Menggunakan itu namanya mantra. Mantra ini menggunakan sekaragung. Sekaragung. Jadi itu tidak sembarangan itu mengucapkan itu. Kalau sudah namanya sulinge orang suci. Orang sulinge suci ini 2 kali lahir. Pernah mengalami kematian. Istilahnya apa namanya? Mati ragil. Berapa jam? Bisa 2 jam. Nah itu nanti diurut lagi, hidup lagi. Kidung Wargasari dilantunkan oleh umat Hindu yang hadir dalam persembahyangan. Menurut narasumber, tidak ada syarat khusus untuk menjadi pelantun kidung. Yang paling utama adalah pelantun memahami makna kidung secara mendalam dan mampu menyanyikannya dengan baik. Peran pemimpin upacara dijalankan oleh sulinggi, yaitu orang suci yang telah melalui proses sakral dan memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan upacara yatnya dengan melantunkan mantra sesuai urutan ritual. Sedangkan pemangku juga memiliki peran penting dalam upacara, yaitu membantu melaksanakan dan memimpin bagian-bagian tertentu dari upacara dewayatnya. Saya nyanyikan dulu ya. Angripto Panandangin sari angayo tanguli katu
pada awal tulisan ini dikisahkan di hutan pegunungan yang rimbun dan teduh di bulan Oktober November di puncak musim bunga. Dedaunan pohon pala menghijau dan pohon gadung berjejer beriringan. Anak-anak muda, generasi penerus, kami mengharapkan sebagai orang tua agar mempertahankan seni budaya kita seperti halnya warga sari yang kita pergunakan di Pura, yaitu mengharapkan pada generasi muda melestarikan warisan kita itu untuk memahami sehingga kita juga sembahyang dapat menjernihkan hati kita, tenang, tentram, sehingga fokus pada satu tujuan kita dalam sembahyang itu tidak ada namanya ya memikirkan yang lain, sehingga kita biasakan berkidung itu Magasari dan lain sebagainya itu harapan kami pada generasi muda, baik pun semua umat yang ada di Samarinda ini. Mari kita sama-sama melestarikan seni budaya kita secara turun-temurun. Sekian kami aturkan semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Nyanyian kidung di Pura Sentosa Samarinda bukan sekedar alunan suara, melainkan wujud penghormatan dan doa yang mendalam kepada para dewa dan leluhur. Kidung-kidung yang dilantunkan dengan penuh hikmat ini membawa makna filosofis dan nilai spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam semesta dan nilai-nilai budaya leluhur. Melalui kidung, Pura Sentosa Samarinda menjadi tempat suci yang hidup, di mana setiap bait lagu mengalirkan energi dan rasa syukur yang mendalam, menjaga warisan spiritual tetap lestari bagi generasi masa kini dan yang akan datang.